wassalam atas apa yang telah beliau sampaikan dan bermanfaat insyaallah. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, masih berkaitan dengan adab ketika kita masuk masjid di waktu subuh sampai menjelang matahari terbit. Kemarin kita sudah membahas tentang aurat dan juga doa setelah kita sholat. Sekali lagi mengingatkan, jangan kita seolah-olah tak butuh sama Allah, selesai sholat kita langsung lari. Semalam anak sholat di satu masjid, jadi imam. Ketika baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, balik ke kanan hilang jemaah. Yang tadinya 2 sab tinggal 5, jadi itu pakai jari. Nah, sudah sampaikan berdiri yang makmum terlebih dahulu dari imam itu kalau tanpa hajat hukumnya makruh. Bagaimana Habib Syarif tadi ngomong, kita tidak tahu dari doa siapa yang Allah kabulkan dengan ucapan amin itu. Kita butuh sama Allah. Kita kadang-kadang amin baik imam doa itu kan. Bisa jadi dari imam yang khusyuk yang hadir Allah kabulkan doanya, atau dari orang yang tadi yang amin amin, ternyata dari aminnya itu kan arti amin tahu apa artinya? Apa tak nyebut be amin? Apa artinya? Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan artinya. Makanya aminnya tuh amin, jangan amin atau amin. Itu maknanya beda-beda kan? Ya. Bagaimana kita di dalam salat berjamaah ketika kita ngaminkan imam juga itu harus tahu gitu. Ya. Jadi ini penting masyarakat hadirin, harus ambil petik daripada setiap nasihat itu dan amalkan. Orang yang paling rugi itu dikatakan di dalam kitab Faidul Mukhtar adalah dikatakan orang yang berilmu tak beramal itu seperti orang gila. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu sio-sio. Dan Anda jelaskan kalau salah minggu kemarin itu. Hati-hati itu. Kita alhamdulillah nikmat di satu majelis ini ada 3 pembahasan gitu. Ada fikih, ada akhlak, ada tasawuf, adab. Nah, ini satu nikmat, bukan nak bangga-bangga. Wallah ini tidak bangga. Tapi ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antum dalam satu waktu dapat 3 pelajaran. Kalau satu poin diambil dari bagian tadi, contoh yang tadi ada, termasuk doa juga di habis sholat Jumat, termasuk yang tadi amin ketika Allah maufil lil mu'minina wal mu'minat. Kemudian tadi masalah tidur, siapa yang sudah ngamal coba? Tidur sebelum wudu, kemudian tidur ngadep kanan, kemudian ngibaskan tempat tidur. Ada orang anggap itu hal biasa, tapi kalau ada bagian di situ sunnahnya Rasul SAW, maka nilainya besar di sisi Allah. Nilainya besar. Orang soleh itu tidak melihat besar kecilnya daripada amalan sunnah itu, tapi dia melihat ini adalah perintahnya Rasulullah. Ini telah dicontohkan oleh Rasul SAW, makhluk yang paling mulia. Yang setiap apa yang beliau lakukan itu sahabat tak pernah nanya. Apa jawab sahabat? Sami'na. Orang sekarang diteliti dulu. Ketika tahu dampak tadi misal, kenapa dikibaskan takut ada hewan? Niatnya takut ada hewan, maka tidak dapat pahala. Setelah disebutkan tadi karena ada hewan, malam ini niat. Tapi ketika niat untuk buang untuk ngibaskan tadi karena takut hewan, tidak dapat pahala. Maka yang pertama niat adalah niat untuk sunnah Nabi SAW. Sebagaimana orang ketika masuk kamar mandi kaki kiri, itu kan sunnah Nabi. Sahabat dan nanya, ngapa sih harus kaki kiri? Ngapa tidak kaki kanan? Ternyata diteliti kaki kiri itu kuat nahan. Kalau orang kepleset tidak langsung nyampak. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita minum harus duduk? Padahal boleh minum tegak. Ternyata waktu duduk itu ada satu alat yang ada di sini namanya stringer. Diteliti orang-orang ahli. Dia kalau kita duduk dia tutup kalau sana. Sehingga minuman-minuman yang kita minum ini kan banyak kandungan kecuali zam-zam. Itu yang kalau masuk ke bagian organ vital itu yang membuat bagian organ vital itu rusak. Dengan duduk maka dia lewat dari organ vital itu, selamat organ vital kita. Apa organ vital kita? Jantung, hati, apalagi ginjal. Diteliti. Oh minum duduk itu. Sahabat dulu nanya nak ngapu minum duduk. Sekarang diteliti oleh orang-orang yang ahli. Oh ternyata ini Rasulullah SAW. Makanya banyak orang-orang ahli ketika meneliti apa yang diajarkan oleh Nabi, mereka masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kita orang Islam punya Nabi yang luar biasa, masih ragu, masih nak minum tegak. Tangan kiri belum. Nah sekarang standing party, tak tahu siapa yang dituruti.
Maka ini masyarakat hadirin harus berubah gitu. Harus berubah. Nah, tahun ini harus lebih baik tahun dari tahun kemarin dan tahun yang akan datang niat. Makanya ketika nanti masuk tahun baru, dua hal yang harus diperhatikan. Dua hal setelah kita muhasabah. Pertama, memperbaiki niat kita. Di tahun yang akan datang ketika hadir majelis, apa sih niatnya? Sehingga berkah ilmu itu memang kita rasakan. Keluar dari tempat ini semakin semangat untuk ibadah. Kalaupun ada goyang-goyang, ya cepat kita balik. Kalaupun ada godaan, cepat kita sadar. Kalaupun ada maksiat, cepat kita tobat. Terjadi itu niat, terjadi itu niat, memperbaiki niat kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, niatnya tidak lain adalah untuk Allah. Untuk Allah. Mencari rezeki untuk Allah. Kehidupan kita untuk ridhonya Allah. Dan yang kedua, apa? Semangat yang baru. Semangat yang semangat, harus lebih semangat gitu. Walaupun kita jingok kehidupan sekarang di dalam berbagai macam cobaan ujian, kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita mengaku diri kita beriman dengan rukun iman yang 6. Apa di antara rukun iman yang 6 itu? Beriman dengan qada dan qadarnya Allah, ketetapan Allah semua. Apa yang kita lakukan sehari itu semua ada diatur sama Allah. Makanya setiap kita bangun dari pagi, husnudzon kita sama Allah. Hidup kita ini hari ini minta sama Allah agar lebih baik dari kemarin dan minta petunjuk dari Allah. Husnudzon sama Allah. Jangan yang di pikiran kita dunia, hari ini aku untung banyak dan selain begitu. Stres hidup. Sudah semua dijamin. Biar keluar dari rumah minta sama Allah, rezeki kita mudah-mudahan dapat yang barokah. Insyaallah ya. Ini yang penting bagi kami untuk menyampaikan. Jadi harus niat kita untuk mengamalkan doa yang tadi, bahwasanya kita mendapatkan bagian daripada kabulnya doa dari setiap orang-orang yang ketika mengaminkan doa. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, selesai engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini di waktu subuh. Selesai berdoa, kemudian kalau ada beberapa masjid di masih ada atau musola, itu habis sholat subuh tidak langsung balik. Mereka melanjutkan lagi dengan zikir atau majelis taklim. Tapi ada beberapa masjid atau musola sudah ketutup, balik gitu. Namun di sini kata beliau, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darain. Beliau mengatakan, Imam Ghazali, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syams muwazza'atan ala arba'i wa dha'if. Kata beliau, hendaklah kau jadikan waktu-waktumu setelah sholat daripada sholat subuh itu sampai waktu menjelang terbitnya matahari menjadi 4 bagian waktu. Nah, disinilah kita dianjurkan habis subuh itu jangan tidur, tetap untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Termasuklah di dalamnya majelis taklim. Nah, kita kadang-kadang habis dari musola atau dari masjid kita melaksanakan sholat, balik ke rumah mentang kasur lagi. Duduk dulu lah. Apalagi yang pegawainya jam 8 jam 9 duduk dulu nyetor begitu. Lagi ada waktunya tidur. Karena tadi habis bekam, ada masih tanda nih. Orang yang bekam sama anak tuh kalau tidur itu tidak perlu waktu yang panjang, tapi sedikit berkualitas. Tidak perlu panjang-panjang tidur, harus 2 jam tidur, harus 3 jam, 15 menit pun kalau itu berkualitas, nikmat tidur itu, bangunnya seger. Ini tipu daya syaitan, membuat kita malas. Wah, ini tidur dulu kaget kita kalau udah tidur capek. Mindset yang muncul dalam pikiran kita setiap hari, maka itulah yang kita lakukan akhirnya. Kalau udah tidur subuh, pegawainya capek kaget. Orang yang sering tidur habis subuh tuh tidur habis subuh nih, itu bakal capek dan memang tidak bagus menurut kesehatan. Orang tidur habis subuh tidak bagus menurut kesehatan. Kalau nak tidur nanti ada waktu. Nanti ada waktu. Di sini kita dianjurkan untuk membagi waktu setelah subuh itu menjadi 4 waktu sampai terbitnya matahari. Di sini Imam Ghazali mengatakan yang pertama, di sini sebenarnya sudah terkumpul galau di dalam namanya wirdul latif. Wirdul latif. Kita dianjurkan untuk apa? Berdoa. Kalau kita memang ada satu tempat di masjid, karena masih ada nih di tempat saya masih habis subuh masih buka masjidnya. Setelah habis kita sudah menyendiri, berdoa kita kepada Allah, kemudian membaca zikir, tasbih, diulang-ulang sampai kita
apa namanya waktu tadi berkah sampai akhir apa. Kemudian membaginya dengan membaca Quran. Setelah kita selesai berdoa, kemudian kita berzikir, kemudian kita baca Quran, dan termasuk setelahnya kita untuk tafakur. Ada waktu tafakur. Hari ini kita alhamdulillah dibangunkan sama Allah di waktu pagi, waktu barokah. Mudah-mudahan hidup aku diawali dengan yang baik. Ini perjalanannya baik sampai aku kaget hidup lagi. Mudah-mudahan yang kemarin yang telah aku lakukan daripada kesalahan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan aku bisa berbuat baik buat keluargaku, buat muslimin dan muslimat semuanya. Karena tafakur sa'a min khairin ibadah sana. Berpikir sejenak, berpikir dengan diri kita, berpikir dengan apa? Kebesaran Allah, itu lebih baik daripada ibadah setahun. Termasuk kita nak tidur, berpikir sedengat, ya Allah hari ini apa yang aku sudah lakukan? Perbuatan apa yang aku lakukan? Taatan, maksiat, atau aku mungkin hari ini zalim sama orang? Atau melihat lagi kebesaran Allah? Segala macam bentuk hal yang bisa menyandarkan diri kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, itulah namanya sama dengan muhasabah. Muhasabah itu tidak harus nak setiap tahun. Setahun itu akumulasi, tapi setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan, biar tadi disebutkan hadisnya, biar hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Jangan kita jadi wong yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Apa tadi disebut dalam hadis? Mal'un. Kalau sama, rugi. Kalau untungan dalam perdagangan, berarti untungnya rugi. Kalau buruk, apa namanya? Mal'un. Kalau bagus, maka orang yang beruntung. Kita masuk yang mana? Masuk yang mana? Yang mana? Nah, semua itu kalau kita orang yang dawam, hadir majelis taklim, alhamdulillah di Masjid Darul Muttaqin. Ustaz Zaki ada apa? Hari Kamis. Muttaqin itu dari Senin sampai Ahad, kecuali yaumil Jumat baca Kahfi. Wah, itu kalau setiap hari udah dapat bagian ini. Nanti ada hadis yang terakhir anak sebut nanti, hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, setelah selesai kita membagi waktu tadi, dapat bagian kita, belum selesai, belum sampai kepada terbitnya matahari, apa sih yang harus kita tafakurkan? Pikiran kita, berpikir terhadap diri kita. Di sini disebut kata beliau, tafakur fi dzunubika wa tahayak. Anda berpikir terhadap dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Tadi Anda bilang kan, kesalahan kita ini banyak. Kalau kita jingok antara dosa sama taat, banyaklah dosa, banyaklah maksiat. Perbandingan amal kita dengan apa, amal soleh dengan amal toleh, itulah banyaklah amal toleh. Dan kita sadar kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini banyak hal yang kita sesali di dalam kehidupan ini. Waktu kita banyak, tapi banyaklah yang kita lalaikan daripada kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyesali kita. Paling tidaklah memperbaiki waktu-waktu yang sudah ditetapkan kita untuk ibadah. Salat kita, ya Allah hari ini alhamdulillah aku bangun subuh. Kemarin bangun kesiangan terus. Alhamdulillah aku kemarin bisa salat berjamaah 5 waktu. Dengan apa? Dengan berjamaah tadi. Walaupun mungkin apa namanya tuh tidak tepat waktunya, tapi alhamdulillah berjamaah. Kemudian alhamdulillah aku salat berjamaah dibarengi dengan apa? Salat sunnah qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita banyak kesalahan, hari ini aku zalim sama uang dan lain sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan. Nah, kesalahan kita. Saat ini kita diinjak nikmat umur sama Allah, kesempatan kita untuk apa? Istighfar. Mohon ampun sama Allah agar kesalahan yang kita lakukan di hari kemarin itu tidak terulang lagi di hari ini. Banyak dosa Anda bilang tadi. Allah masih dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Pagi-pagi kita diinjuk waktu, bangun. Makanya doa di pagi hari itu apa? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Ya Allah, alhamdulillah bangun pagi ini. Baca untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Berapa kau orang yang tak sempat taubat semalam tidur nak bangun lagi.
tidak bangun lagi. Kita diunjuk nikmat umur sama Allah, sehingga dengan kita berpikir dengan kesalahan kita untuk tidak kita ulangi lagi kesalahan tersebut. Begitu juga dengan kekurangan kita, wa taksirika fi ibadati maulaka. Begitu juga dengan kekurangan kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi bilang tadi. Oh, kemarin tidak ada solat subuh berjamaah, alhamdulillah hari ini solat subuh berjamaah. Oh, hari ini kita tidak baca, kemarin tidak baca Quran. Niatkan hari ini kita baca Quran. Banyak kekurangan kita, padahal waktu kita banyak sebenarnya. Tapi karena kita lebih nurutkan hawa nafsu kita. Di nafsu dah kaget baik baca Quran, besok baca, dituruti. Yang sebagaimana sering kami sampaikan, nafsu itu kalau sudah hari ini dituruti, besok nagih lagi dia. Kemarin kau baca, mana hari ini kau tidak baca. Terus waktu itu di basicnya kita akhirnya apa? Kita tidak baca Quran seminggu biasa baik. Na'udzubillah min wa ta'arudika liqabihil alim wa sakhatin adim. Begitu juga dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesalahan kita yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala murka sama kita. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah, Imam Ghazali beliau mengatakan wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumik. Kata beliau, hendaklah engkau mengatur waktumu dengan jadwal, hendaklah engkau menyusun jadwal di dalam auratmu di setiap hari. Jadi memang kita tetapkan orang-orang soleh seperti Imamul Haddad, beliau menciptakan yang namanya wirdul latif. Itu tidak lain tujuannya untuk apa? Agar kita sudah sekarang ini tidak repot lagi. Apa sih yang harus kita baca di waktu subuh? Mencari amalan apa yang pas untuk kita baca di waktu subuh. Nah, Imamul Haddad, dan ini sudah diamalkan oleh orang-orang yang sudah membiasakan untuk menghidupkan waktu subuh itu dengan apa? Bacaan wirdul latif. Atau kalau yang galak dibaca tuh maksurat tuh apa? Zikir-zikir maksurat, zikir-zikir yang sudah ada hadisnya dari Nabi SAW. Kalau orang yang tidak kenal wirdul latif, kan tidak semuanya orang tahu wirdul latif. Zikir pagi petang itu ada maksurat itu yang sudah ada riwayatnya. Baca pagi-pagi itu dibaca. Nah, di kalangan habaib dan sebagian orang-orang ahli majelis sudah tahu tuh wirdul latif. Itu sudah termasuk kalau Al-Qur'annya ada di situ, bacaannya. Zikirnya ada, salawatnya ada, doanya banyak. Berapa lama baca wirdul latif itu? Lebih kurang 15 sampai 20 menit, tidak ada panjang. Kita susun setiap hari, jadikan wirid itu. Agar kita mendapatkan waktu menutupi daripada apa yang menjadi kelalaian kita dan kekurangan kita di setiap hari. Kemudian Imam Ghazali beliau mengatakan, hendaklah kita menjaga diri kita dari segala hal yang bisa mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari kita. Makanya hati-hati ma'asyiral hadirin, jangan sampai di dalam hati kita setiap kita bangun tidur urusan dunia. Yang kita pikirkan dunia, mak mano hari ini dunia kita besar untungnya. Tapi kita tidak pernah mikirkan mak mana hari ini akhirat kita lebih baik dari hari kemarin. Berapa banyak uang yang dalam kubur nyesel, yang ada di pikirannya dunia, lupa dia, lalai dengan kewajiban dia, akhirnya umurnya selesai. Tidak sempat dia taubat sama Allah. Dengan kesibukan dunianya, apa yang dia lakukan? Salatnya tinggal, hadir majelis taklim tidak pernah. Alhamdulillah mendalik. Itu akan menjadikan kehidupan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itu akan mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, anda selesaikan sedikit lagi nih. Ini. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, hendaklah wa tanwil khair li jami'il muslimin. Hendaklah engkau memiliki satu niat yang baik untuk setiap orang-orang muslim, paling tidak mendoakan. Paling tidak mendoakan orang-orang muslim di dalam doa kita. Kita kan sering baca doa tu, Allahumma firli wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal muslimat. Kemudian berlaku baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal kita berdagang, dalam hal kita bekerja dan lain sebagainya, hendaklah kita berlaku baik kepada setiap muslim. Wa ta'zim ala alla tastaghila fi jami'i
naharika ila ta'atillahi ta'ala. Dan beliau mengatakan, Imam Ghazali, hendaklah engkau bertekad di pagi hari itu agar engkau tidak disibukkan kecuali kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menjadikan hatimu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kau lakukan amalan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan dipaksa. Jangan kita memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Di antaranya pagi-pagi itu kita biasa sholat duha misalnya. Ya sudah 2 rakaat dulu. Tidak usah nanti dipaksa sampai 8 rakaat. Intinya sesuatu yang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Baca Quran, tidak usah dipaksa nak langsung 1 juz. Untuk awal mula minimal 1 lembar menjadilah pagi-pagi. Sedekah, tidak usah nak banyak-banyaknya sampai 100.000 jadilah, asal ikhlas. Intinya ada kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Sampai ada orang yang soleh itu setiap keluar rumah, cuman keluar rumah itu apa? Sedekah. Tidak banyak. Kalau bahasa kita ini 1.000. Sekedar untuk apa? Biar ada sesuatu hal yang baik dia lakukan di hari itu. Atau paling tidak apa? Senyum. Tapi jangan senyum terus. Gila loh. Ada di hari itu. Kenapa? Paling tidak dia melakukan satu kebaikan yang tidak paling tidak dia melakukan suatu kebaikan yang sesuai dengan kemampuan dia. Wah, nah lagi tidak baca sedekah buntu misalnya. Sudah dengan senyum baik. Ada ngaji tadi dan lain sebagainya. Intinya harus sesuai dengan kemampuan kita, dan hendaklah kita memilih sesuatu yang memang yang afdol, yang memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita senantiasa menyibukkan kesibukan kita di hari-hari kita dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang termasuk yang terpenting kata Imam Ghazali, wala tada'anka tafakkuru wala tada'anka tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mauti al-qati'i lil amal. Hendaklah kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, hendaklah engkau tidak meninggalkan untuk memikirkan sesuatu yang namanya mendekatkan kematian yang datang kepada setiap manusia, yang mana datangnya itu menyebabkan apa? Putusnya angan-angan kita. Kita ni ma'asyiral hadirin dianjurkan untuk setiap hari itu ingat yang namanya mati. Bahkan di sini ada catat di dalam apa namanya itu syarahnya, ketika Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min dzikriha aktsaru min dzikri hadimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat yang namanya pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Dalam hadis yang lain dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yahsyur ma'al syuhada ahad. Adakah orang yang kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama orang-orang syuhada? Maka Nabi SAW menjawab, qala na'am. Ma yudhkira ma yadhkuril maut fil yaumi wal lailati 20 marrah. Ada orang yang kaget di akhirat bakal dibangkitkan bersama syuhada, ya ini orang-orang yang mengingat kematian setiap hari, setiap pagi dan malam sebanyak 20 kali. Ingat kita kematian nih. Kenapa? Yang namanya kita pasti mati. Tinggal apakah kita siap atau tidak. Tinggal bagaimana kehidupan kita selama ini. Kata Nabi, yamutu mar'u ala ma asya alaih. Kematian seseorang itu tergantung daripada kebiasaan hidupnya. Kemudian di sini kata Imam Ghazali sebagai penutup, ingat dengan kematian, jangan lupa, karena itu akan membuat diri kita sadar dan akan membuat diri kita mempersiapkan amal-amal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Nah, di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir-zikir. Di sini ada 10 zikir yang beliau mengajarkan kepada kita. Di antaranya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian zikir yang kedua, hendaklah kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikir yang ketiga, selain kita zikir salat ini,
Zikir setelah salat. La ilaha illallah al-wahidul qahhar wal al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Zikir yang keempat, tinggal dipilih mana yang nak kita amalkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian zikir yang kelima, subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Zikir yang keenam, subhanal azim wa bihamdi. Zikir yang ketujuh, astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah wal maghfirah. Kemudian zikir yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir-zikir yang sudah kita baca di dalam salat. Kalau nak kita ulang lagi tak apa-apa. Kemudian zikir yang ke-9, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kemudian zikir yang ke-10, bismillahilladzi, jadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samiul alim. Sebenarnya kalau kita baca Wirdul Latif, mungkin tolong dikirim Wirdul Latif di grup nah, itu bisa diamalkan. Itu kalau kita baca semua apa yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali itu ada galau di dalam wiridnya Imamul Haddad. Kemudian kata beliau, ulangi setiap apa yang kita baca dari wirid tadi. Ada yang beliau mengatakan di sini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Setiap masing-masing wirid tadi, kalau 10 kau baca dikalikan 10, maka jumlahnya tetap 100. Walazim hadhil aurat, kau lazimkan aurat ini. Dan jangan kau berbicara. Nah ini anak pengen penutupnya di sini. Wala tatakallama qabla tulu'i syams. Kita kalau pengen dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, man shallal ghada fi jama'ati thumma qumuda yadhkurullah hatta tatlu'u syams. Thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajru hajjatin umratin wa umratin tamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di sini, ulama duduknya di masjid, tapi kata kami punya guru, masjid yang tertutup nyuruh kita balik. Nah, di sini kita dianjurkan untuk tidak berbicara tentang dunia sampai kita balik ke rumah. Melanjutkan dengan apa? Zikir, menyebut nama Allah, membaca Quran yang tadi sudah disebutkan. Sampai terbitnya matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat, yakni sholat isyraq. Sholat yang nanti dibahas setelah ini, teman tunjuk gambaran. Sekarang sholat subuh itu terbit fajarnya 6:04. Jam berapa? Habis waktu subuh itu jam 6:04. Nah, itu terbitnya matahari. Kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat ini itu setelah dari terbit matahari itu nambah 4 derajat. 4 derajat. Setiap 1 derajat itu ada khilafnya. Ada yang ngomong 4 menit. 4 menit. Berarti kalau 4 derajat berapa menit? 16 menit. Jadi kalau 6:04 tambah 16 menit jadi berapa? 6:20. Nah, itu yang boleh kita sholat isyraq. Sholat isyraq. Baru boleh sholat yang tadi disebut oleh Nabi. Tsumma sholat rak'atain, maka sholat 2 rakaat, kanat lahu, maka Allah Subhanahu wa taala baginya itu akan mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Jadi jangan kita misalkan dari masjid atau musola balik ke rumah, jangan kita bicara tentang dunia. Biar untuk apa? Mendapatkan keutamaan daripada yang ini tadi. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang menjaga di antara waktu subuh sampai waktu terbitnya matahari, dia tidak berbicara tentang urusan dunia. Di sini Nabi mengatakan, inna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabi min waladi Ismail. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Siapa yang menghidupkan waktu tadi, sesungguhnya hal demikian lebih afdal daripada membebaskan sebanyak 8 budak daripada anaknya Nabi, keturunan Nabi Ismail. Di samping hadis yang tadi keutamaannya ini ditambah lagi. Maksud beliau, tidaklah engkau menyibukkan, kata Imam Ghazali, di waktu tersebut sampai waktu terbitnya matahari daripada hal-hal yang kau selingi dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Mengantuk kalau memang kalau majelis ini banyak yang ngantuk. Kalau sudah wallahu a'lam seger kalau